Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi diceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu seniman senior di Sumatera Barat, Bang Sahrial Yayan. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lagi ada di studionya Bang Yayan di daerah Palapa ini Bang ya? Kota Tangah. Kota Tangah. Jadi ada lukisan karya-karya Bang Yayan sini. Apa kegiatan sekarang Bang? Sibuk apa? Ya, proses berkeseniannya tetap lanjut, cuma di bagian-bagian lainnya tetap dijalani apa aja gitu kan, yang menyenangkan, yang bermanfaat gitu ya. Iya, memang fokusnya ke ada yang mendasari untuk proses berkesenian, itulah kegiatannya. Kegiatannya macam-macam lah itu. Macam-macam ya Bang ya. Tapi melukis lanjut terus ya? Lanjut terus dan mungkin melukis bagian kecilnya ya. Banyak karya-karya lain yang memang metafornya dari situ ya. Dalam konteks tetap karya seni gitu. Selain lukisan, Abang bikin apa ya? Ukiran juga ya? Apa sih namanya tuh Bang? Ukiran ya? Nah di situ saya memahami seni itu bukan hanya sebatas lukis begitu ya. Jadi ketika proses awalnya dari lukis dan bagian-bagian cukilan kayu, ukir, bahkan hal-hal yang mungkin dalam penilaian orang lain itu bukan dikategorikan dalam sebuah karya seni, tetapi bagi saya disitulah saya bereksperimen dan menemukan teknik. Walaupun karya itu dianggap bukan sebagai sebuah karya seni, tetapi dalam teknik, dalam perguliran pemikiran, melakukan proses eksperimen itu menghadirkan pemikiran-pemikiran tertentu untuk sebuah seni yang akhirnya memang dieksekusi dalam bentuk karya seni. Lukis kah, instalasi kah, atau dalam bentuk-bentuk media baru kah begitu. Oke. Berarti Abang ini selalu bereksperimen dengan kesenian yang Abang jalani ya? Selain lukisan? Iya, mungkin eksperimen itu bagian dari proses ya. Tetap terus bereksperimen, walaupun itu dalam bentuk pemikiran-pemikiran baru tentang benda, tentang bentuk, tentunya dilandasi dengan medan seni itu sendiri ya, dan wacana-wacana seni hari ini yang bisa ditafsirkan dari benda-benda tertentu yang kita lihat, kadang itu berlawanan arah dengan apa yang kita pahami sebagai seni gitu. Contohnya apa tuh Bang? Misalnya begini, seandainya dalam pengertian seni fine art yang kita pelajari misalnya di barat, itu belum tentu bisa ditafsirkan mentah sebagai seni di sini begitu. Tetapi ketika indikasi-indikasi yang dimaksud seni dalam teori itu ditafsirkan dalam kelokalan, menghadirkan bentuk benda-benda yang berbeda dari tafsir yang ada di barat misalnya. Walaupun dalam memakai rujukan yang sama, seperti fine art diartikan sebagai seni murni, dan kemurnian di sini mungkin diartikan dalam bentuk lain gitu. Dan produknya bisa jadi bukan produk yang digambarkan produk seni pada umumnya sebelumnya. Oke. Pemikiran-pemikiran itulah menghadirkan sebuah begini ya, begitu ya. Maka setiap pemikiran itu menghadirkan jenis-jenis karya baru, dan ketika dari proses awal belajar kita membentuk, mencoret gitu kan, pada perjalanan dan pada sampai pencapaian pada titik tertentu, kita memandang kembali apa yang kita lakukan dari sebelumnya, misalnya dari kecil. Nah, mungkin dengan cara pandang yang berbeda lagi. Walaupun bendanya sama gitu. Jadi sebenarnya perjalanan kesenian Abang tuh perjalanan pencarian dari pemikiran-pemikiran itu tadi ya? Iya, begini, saya belajar seni
bukan belajar secara disengaja ya, tapi memang dari kecil itu hobi, kesenangan. Kebetulan orang tua pun mengarahkan dengan bahan dan memasukkan ke sekolah seni gitu ya. Nah, saya belajarnya dari apa yang saya lakukan. Oh begini ya, oh begini. Ini ya yang dimaksud seni sama orang gitu kan. Dari sanalah saya memandang seni yang ada gitu. Nah, jadi akhirnya mempunyai kesimpulan kalau bagi saya sih seni itu adalah cara saya menjalani hidup. Jadi konsepnya lebih melebar ya. Lebih luas lagi ya, universal ya. Dan ketika kita bicara tentang hidup, nilainya tentu diproses. Nah begitupun seni. Artinya kalau kita mengerucut ke dalam konteks seni yang dipahami secara universal, alurnya pun begitu gitu. Nah, tetapi ketika hidup melibatkan ruang, udara, cahaya yang nyata gitu kan. Nah sebetulnya itu pun udah ditafsirkan dengan jenis benda, performan, instalasi. Itu semua unsur yang ada, cahaya itu ada di sana. Jadi bagaimana kita memandangnya ini ada sebuah karya seni atau tidak kan gitu. Cara pandang itulah yang akhirnya saya hubungkan antara variabel-variabel atau unsur-unsur yang ada itu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tersendiri dan memandang seni itu apa gitu sebagai apa. Itu akan mempengaruhi bentuk-bentuk karya yang mungkin itu bentuk-bentuk karya yang itu mungkin berbeda ya dengan apa yang dipahami sebelumnya gitu. Bukan menghakimi yang sebelumnya salah, bukan. Dan antara dulu dan sekarang mungkin kalau kita nilai diproses gitu ya. Karena sesuai perjalanan hidup, makna-makna juga akhirnya bertumbuh, berkembang gitu. Dan kesenian, makna kesenian akhirnya juga bertumbuh juga Bang ya. Dan itu pun kan ketika berkembang, bertumbuh itu akan dipengaruhi oleh sistem, medan, sosial, semuanya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan untuk sebuah konsep karya. Artinya lingkungan sekitar, apa-apa yang pengaruh kita, yang kita dengar, itu menghadirkan sebuah pemikiran baru. Cocokkah kita dengan pemikiran begini? Atau berlawanankah pemikiran kita dengan pemikiran yang ada? Bukan seperti seni lah, kalau seni mempunyai kapasitas untuk menafsirkan fenomena itu secara alamiah, seperti ini ya. Jika kita ingin melihat realitas hari ini, kita harus mampu menghubungkan titik-titik sejarah. Nah, kalau tidak seperti apa yang kita lihat. Nggak ada benang merahnya. Nah, di seni pun begitu. Seni pun gitu. Apa yang pengertian seni menurut secara universal itu kita hubungkan, baru kita tahu, paham realitas hari ini seni itu. Kemanakah arahnya? Nah, tujuan kita lagi, apakah kita ke sana atau ke sini, atau tetap dalam konteks dalam bentuk berkarya ya. Nah, ini dengan kata lain, seniman sebenarnya juga harus belajar banyak hal tentang kesenian sebelumnya. Hingga jadi pondasi untuk bikin sesuatu hari ini. Kayak gitu ya kira-kira ya. Itu bagi saya. Dan ketika seni tidak harus menghakimi, begitu juga bukan begitu ya. Tapi konsep-konsep yang saya pahami dan saya usung begitu. Bahkan seni saya pahami sebagai sebuah cara. Mungkin bahannya fenomena itu. Karyanya jenisnya apa gitu kan. Caranya itu. Cara. Nah, di cara inilah proses itu kan. Jadi Abang berarti mencatat fenomena itu ke dalam seni? Bisa jadi ya sebagai pendokumentasian, dan akhirnya ketika dia tampil ada audien melihat dengan menginterpretasi dengan cara mereka, apakah sampai maksud yang saya tuju pada ruang-ruang rasa dan pemikirannya. Kapasitas ini saya rasa begitu ya. Tapi mereka bebas melihat. Saya hanya menggambarkan ini fenomena sesungguhnya. Tapi mereka bebas menyikapi dan berpikir beda dengan saya atau sama gitu. Beda pun sebenarnya nggak masalah Bang ya. Nggak masalah ya. Nah, bahkan kalau dalam
mengkonstruksi lagi karya tersebut juga nggak apa-apa. Iya ya, iya ya. Bang, ini kan abang berkesenian sudah sangat lama ya bang ya, sudah sangat panjang lah perjalanannya. Kita flashback ke masa kecil, abang pertama kali suka dengan lukis lah, kita persempit ke lukis itu umur berapa bang waktu itu? Yang saya tahu dari taman kanak-kanak, saya sudah hobi mencoret, bahkan di buku-buku cetak yang punya ruang sedikit aja kertas saya gambar. Iya. Gitu kan. Di belakangnya kadang kosong ya. Gambar di situ ada punya kesempatan kertas kosong digambar gitu kan, dan itu akhirnya memang orang tua pun di TK ya, akhirnya ke SD pun itu ET ya, kakak dari ibu, dia ngajar bahasa gitu ya. Terus menceritakan tentang Raden Saleh. Iya. Karena Raden Saleh mungkin bagian dari pahlawan dari seniman yang ada di buku pelajaran gitu ya. Masih kecil. Nah, setiap acara televisi tentang Raden Saleh, Basuki Abdullah, kan, nah, bisa dipanggilnya acara dulu kan jarang tuh. Akhirnya dimasukkan. Dari situlah, dari kecil tuh terus gitu kan. Dan saya berpikir itu, saya nggak berpikir kalau profesi lukis ini seperti ini, punya unsur-unsurnya ini, tapi saya hanya berbuat dan dulu yang menggambar karena suka ya? Iya, karena suka. Kalau mungkin hobi ya. Tapi waktu itu didukung berarti ya? Didukung sama orang tua. Bang, zaman itu kan profesi seniman belum sepenerimaan orang ya bang ya, belum sepenerimaan sekarang kan bang. Gimana waktu itu bang? Berarti kita waktu kecil itu, waktu remaja abang itu. Kalau remaja, waktu kecil kan diapresiasi dengan orang terdekat tuh udah senang. Apalagi waktu SMP sudah dibelikan cat air, krayon gitu kan, untuk menggambar-gambar, mencontoh lah intinya. Jadi memang ketika SMP melihat bakat salah seorang guru bahasa di situ, menyuruh dan merekomendasikan masuk sekolah seni rupa di sini, SMSR ya. SMSR gitu. Nah, di sinilah saya mengenal cat minyak. Dulu dari SD itu mencari apa itu cat minyak, karena di TV itu mengatakan cat minyak di atas kampas kayak gitu. Gitu. Di situ dulu saya mencari-cari apa itu cat minyak, apa itu kanvas. Dulu kan informasinya nggak ada, yang jual juga nggak ada kan. Saya dulu di Payakumbuh yang jual cat minyak dulu waktu di Sanggar itu pakai cat lukis kuda terbang dulu. Iya. Belum ada cat gitu. Nah, di waktu masuk ke sekolah menengah seni rupa lah tahu, ini cat minyak ya, ini kanvas ya. Abang asli Payakumbuh berarti bang? Payakumbuh. Asli Payakumbuh ya. Bang, waktu kecil emang bercita-cita jadi seniman? Memang bercita-cita, karena saya berpikir kalau bidang lain saya rasanya nggak punya kapasitas waktu itu ya. Bukan pelarian juga, karena ini senang, ini gampang, ini apa. Kalau bidang lain berat, ya mungkin kayaknya bisa tapi nggak nyaman. Iya kan. Kalau kita belajar mungkin bisa ya, tapi nggak nyaman. Sama bang, saya juga kayak gitu soalnya. Nah, abang merantau ke Jogja ya waktu itu? Iya, tamat dari sekolah menengah seni rupa. Gimana tuh ceritanya bang? Dia tamat di sini, terus kumpul sama teman-teman kemana melanjutkan gitu kan, yang berbasis seni rupa di Padang itu IKIP dulu kan. Iya, UNP ya. Yang satu lagi ISI di Jogja, ISI. Sepakat ke ISI kan. Ke ISI, nah tes di situ lulus jurusan patung gitu ya. Terus tahun keduanya nggak nyaman juga rasanya, tes lagi lulus jurusan lukis. Nah, tahun keduanya itu udah pindah Padang lagi. Masuk sini. Berarti dulu tuh sampai sekarang nggak ya? Jurusan tuh emang itu bang, patung-patung aja gitu. Kalau sekarang kan seni rupa kan bang ya? Kalau di sini ya, pendidikan seni rupa. Jadi ada belajar patung, ada belajar lukis ya? Kalau dulu diisi Bang Manjul, grafis pun satu tuh. Grafis, lukis, patung, kriya. Emang spesifik itu dulu sebenarnya ya?
akhirnya balik lagi ke Padang. Ke Padang, melanjutkan di IKIP ya. Ya. Terus Pendidikan akhirnya kan. Pendidikan tamatnya UNP kan. Ya, UNP. Pendidikan akhirnya kan. Pendidikan. Saya melihat nah dari situ saya melihat kan arahnya nggak jauh beda kan. Kalau sekarang kalau saya pahami seni itu adalah cara individu menjalani hidup. Itu banyak bidang gitu. Yang akhirnya memang perlu diolah dengan seni bidang-bidang tertentu. Nah dalam pelajaran-pelajaran lain lah ya saya konsep-konsep itu terisi. Misalnya di metode pendidikan. Apa sih yang terjadi pada pendidikan sekarang? Apa sih pengertian belajar gitu? Seandainya terjadi sebuah ruang yang berbeda, dengan tujuannya, artinya realitas hari ini berbeda dengan pengertian belajar. Nah, itulah sebuah ruang untuk mempresentasikan dengan karya gitu. Seni hanya diam gitu ya, dengan menyusun benda. Ya, konsep-konsep itulah yang akhirnya memberi muatan pada sebuah karya. Kalau berpikir tentang seni, saya rasa kita tidak cukup hanya mempelajari ilmu seni secara teknisnya ya. Berarti emang ada bidang-bidang pengetahuan lain yang harus dimiliki oleh seniman, nanti dilebur dengan teknik itu. Bagi saya berpikirnya begitu. Kalau saya pahami kalau tujuan seni itu apa, bagaimana kita mempresentasikan apa, seandainya hanya misalnya kalau seni berbicara hanya di wilayah estetika misalnya kan turunannya kan banyak, norma, etika. Norma dan etika itu udah banyak bidang lain yang punya kapasitas gitu. Berarti Abang tertariknya ke ini ya, ke intelektualitas, apa sih istilahnya itu, kayak Heridono itu nggak sih Bang? Enggak, tapi enggak juga. Begini. Ke sains Enggak juga, apa juga, malah sains juga. Begini, dulu saya melukis itu berpikir seni begini gitu ya, dalam perjalanan melukis. Sekarang saya berpikir bukan jauh, seperti misalnya berpikir bagi saya seni terlalu jauh, hal-hal yang perkembangan seni itu terlalu jauh. Jadi saya balik lagi ke dasar, bukan mengkaji. Sekarang saya melukis gambar orang gitu kan, pakai warna merah gitu kan. Bukan berpikir untuk membentuk, membagus, tapi mempertanyakan warna merah nih, ini dari apa dibuat nih? Terus dari apa? Ke pabriknya saya lagi. Tujuannya ke ilusi nih. Nah dari sini, dari bahan-bahan ini, tanah ini saya kaji lagi. Itu kapasitas ilmu lain, biologi ini kan punya itu. Memang dasar-dasarnya aja, tanah unsur-unsurnya kok bisa melebur, digabung ini kok jadi merah ya? Gitu kan? Itu kan udah kimia di situ. Kimia. Nah sistem peleburan atau proses berkarat itu kan, akhirnya itulah jenis-jenis karya yang akan ditampilkan. Bukan, artinya kan arahnya berlawanan tuh. Abang nggak ke depan, ke belakang ya. Akhirnya menghadap, misalnya begini, kalau dari tanah, kenapa nggak tanah? Saya ongkok di galeri itu. Gitu. Itu yang dimaksud tadi itu, benda-benda yang mungkin bagi orang itu bukan benda seni, Abang memandang itu benda seni dengan perjalanan pemikiran tadi. Menarik. Artinya ketika itu tanah dionggok dalam sebuah galeri, itu kan kapasitas seni-seni terkini ke situ. Sebetulnya saya berpikir kalau orang mengatakan kekinian, kontemporer, itu sebetulnya mundur ke belakang. Nah, yang saya presentasikan di sini, ruang pemikirannya, ini kok seni itu gitu. Ini kok pengertian lukisan. Nah, itu adanya. Jadi menjelaskan itu. Jadi menjelaskan ke pangkal lagi. Iya, pandangan apa? Memandang bagi saya karya itu mengkritisi, melihat seni itu kembali. Lapisan sebelumnya ya. Lapisan. Sebetulnya kalau dikaitkan pada kelokalan saya, memang itulah unsur-unsur yang mempunyai akar bagi saya. Dan ketika itu terjadi, saya memandang karya lukis lagi dari situ. Setelah
itu. Nah, tentu dengan cara yang berbeda, pemikiran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda gitu objek sama dari yang sebelumnya. Iya, iya. Walaupun alur pemikirannya tadi sudah terbentuk, tapi ketika karya memandangnya dengan sudut pandang yang berbeda lagi. Nah, kembali ke dasar ya, ke dasar-dasar pemikiran. Bang, di Jogja waktu itu sekitar 2 tahunan berarti ya? Iya, tapi aktifnya nggak sampai 2 tahun lah. Nggak sampai 2 tahun. Bolak-balik. Jarang masuk kuliahnya. Secara kuliah kan abang jarang masuk, tapi secara proses kreatif kesenimanannya gimana bang? Kalau di Jogja, saya banyak mempertanyakan seni itu sendiri, nggak tunduk dengan pemikiran-pemikiran yang ada gitu. Abang sebenarnya filsuf sebenarnya kayaknya ini ya? Nggak tahu juga. Nggak tunduk, nggak nyaman aja kok begini gitu kan. Ya, saya malah merasa ngobrol sama filsuf bukan sama seniman. lebih ke situ ya. Apa sih bang sebenarnya yang pencarian apa sih bang sebenarnya yang pengen abang temukan dari kesenian ini bang? Jika sesuatu fenomena kejadian itu mengusik kita gitu ya, mengusik kita, dan saya harap seni bisa menyelesaikan masalah itu. Oke. Dan ketika dia menyelesaikan masalah, saya tidak mempedulikan kalau itu masih karya seni atau enggak. Oke. Artinya mungkin saja bisa konstruksi seni itu yang dirubah, bukan karyanya, konstruksi cara pandang ini gitu kan. Artinya ketika seni hanya pada estetika aja, fokus pada situ. Ketika dia memecahkan masalah hidup, kalau seni adalah cara individu menjalani hidup. Jika ada masalah, jika tujuan seni pada rasa nyaman, tentu masalah ini yang dipecahkan. Iya. Apa jenis karyanya, tentu yang efisien ya, yang menyampaikan itu, yang tepat menyusun unsur-unsurnya pada porsi yang pas gitu, nggak berlebihan, nggak kurang, nggak itu gitu ya. Capaian saya sebenarnya kesana lah nantinya. Berarti abang memandang seni itu ujungnya adalah solusi hidup. Bukan, sederhananya begini, kalau saya berpikir itu menafsirkan sendiri. Kalau tujuan dari seni, saya melihat dari proses saya melukis kan itu, belajar itu, saya senang kok saya lakukan. Kalau nggak senang nggak saya lakukan, walaupun prosesnya gini-gini, hasilnya bagus gitu. Berarti tujuannya saya senang seni ini. Kesenangan. Puas kok. Berarti tujuannya saya puas gitu ya. Terhibur kok. Iya gitu kan. Akhirnya saya gandeng dengan musik. Ketika saya mendengar musik, tujuannya sama, senang, terhibur gitu kan. Nah, jika tujuannya itu keterhiburan gitu kan, maka ada hal-hal dari seni yang dalam pengertian seni yang membuat kita tidak terhibur, barangkali di luar konsep saya gitu. Oke. Jadi tujuannya apa kan gitu kan, terhibur gitu kan. Dan ada hal-hal di bagian lain, jika hidup itu di seni, cara individu menjalani hidup, itu bukan berarti kan bukan karya aja yang ditata. Semuanya. Makanya ketika estetika berbicara tentang estetika, keindahan berbicara tentang norma, tentang etika, berarti hal itu bagian dari yang seni ditata. Nah, ketika fenomena kontemporer meleburkan kebudayaan, jenis karya, gaya hidup, ketika penataan estetika dan norma, berarti kembali lagi ke dasar. Kembali lagi ya. Makanya konsep abang tadi itu mundur mencari ke dasar lagi. Kenapa itu yang ditata? Karena tujuannya tadi itu. Mungkinkah tujuan ini akan tercapai dengan pola begini? Dengan pola begini, dengan ideologi saya begini. Itu kayaknya. Nah, kalau enggak bagian ya. Berarti nggak dikerjain. Iya kan ditata lagi tuh. Ada yang ditambah, bagian lain yang tambah. Gitu kan. Bang, dalam waktu dekat ini abang akan pameran tunggal di Padang Panjang ya bang?
Sebetulnya itu bukan pameran tunggal ya. Mungkin komunitas Tambo mengadakan pameran bersama. Ya. Dan ada beberapa karya saya di situ di Bukit Tinggi. Dan di sini ada juga memajang khusus karya saya aja gitu. Ada ruang menata gitu, gudang menata memfasilitasi untuk karya-karya yang jenisnya yang bukan yang baru ya, bukan yang baru gitu, yang lama gitu, yang belum presentasikan konsep-konsep apa yang melatar belakangi hadirnya bentuk-bentuk yang demikian gitu. Oke, jadi ini bagian dari Tambo Fest. Iya, bagian dari acara Tambo. Gitu. Bagian dari acara Tambo, tapi di Gudang Menata. Gudang Menata. Di Padang berarti ya? Di Padang. Di Padang. Rangkaian dari acara berarti? Rangkaian dari acara. Tapi khusus abang di sini? Iya, khusus abang di sini. Satu ruang di sini gitu. Apa yang ingin ditampilkan di sana, Bang? Iya, sampai saat ini saya hanya mempresentasikan konsep, saya menamakannya memandang seperti apa adanya, realitas gitu kan. Karena kenapa saya berpikir kayak begitu? Karena realitas hari ini tidak sama kok dengan apa yang kita lihat gitu. Iya. Ya kan? Nah, ketika kita bisa melihat realitas hari ini, kita harus mampu menghubungkan titik-titik sejarah gitu kan. Seperti yang saya ceritakan tentang tanah, semuanya keterhubungan itu. Yang melihat seperti apa adanya. Nah, saya mempresentasikan itu. Ketika melihat seperti apa adanya, nah, memandang seni pun mungkin nggak, kalau seni dipahami sebagai ilusi, imajinasi, itu bukan seperti apa adanya. Nah, berarti kan balik lagi ke dasar. Bukan menafikan itu nggak ada gitu kan. Tapi cara pandang untuk hal itu gimana gitu. Berarti realitas yang emang realitas banget ya? Iya, realitas banget. Tapi tetap diiringi dengan konsep kesenangan dan teori-teori seni. Artinya konstruksinya yang beda, konstruksinya beda. Dengan pengertian yang sebelumnya gitu. Iya. Itu sekitar November, Bang ya? Iya, November ya, di Gudang Menata, tempat Menata. Bang Rijal ya? Iya. Bang Rijal. Selain itu ada proyek apa aja, Bang? Saya untuk hal konsep-konsep realita ini tentu tidak fokus kepada benda-benda seni ya. Iya. Benda-benda seni, dan itu berupa tulisan, buku. Ada tulisan juga? Buku saya lagi diedit sama Rizal kan, insya Allah mungkin waktu pameran itu ada launching lah di beberapa. Berarti selain karya seni ada produk buku juga? Produk buku yang mempresentasikan pemikiran ini. Oke, ini semacam pencatatan pemikiran ya? Iya, pemikiran gimana? Cara pandang ya? Cara pandang gitu ya? Teori yang abang bikin tadi ya? Cara pandang untuk melihat karya itu. Tapi itu bukunya nanti diproduksi untuk umum nggak, Bang? Maksudnya bisa dipesan nggak nanti? Ya, rencananya kan memang begitu, kalau itu bisa bermanfaat. Dengan banyak keterbatasan lah. Sementara ya komitmennya ya segitu aja dulu gitu. Bang, ini studio buka setiap hari, Bang? Buka setiap hari ya? Berarti kalau ada yang pingin bertamu atau pengen kesini cari sesuatu, dari jam berapa tuh bukanya? Dari pagi sampai jam 9 lah. Dari pagi sampai jam 9 malam ya? Tempatnya di daerah Palapa. Bukan, Perumahan Jihad. Indah Persada 1. Blok B nomor 1. Oke. Ada di Google Map, apa nama studionya, Bang? Jan Balago. Di Google Map itu ya? Google pun belum terdaftar. Oke. Ini kan dulu kan studio memang total di sini. Total di sini. Terus ini kan bekas-bekas cat itu. Iya ya. Ini studio banget nih. Kita akhirnya ketika pemikiran berubah gitu kan, ke ruang kurang, saya memfasilitasi menatanya dalam bentuk kafe ruang duduk lagi. Karya lain dipindahkan ke tempat lain. Ya, konsepnya itu juga, kenyamanan juga. Ini kayak kafe studio gitu konsepnya ya. Kayak kafe, kita bisa ngelihat ada karya lukis, terus kita juga bisa beli minuman gitu konsepnya ya. Jadi khusus merchandise-nya ada di sini. Iya, merchandise-nya ada di sini. Karya-karya yang besar-besar.
artinya ketika pemikirannya kayak tadi, tentu ini menjadi kalau ini dikatakan pemikiran yang dulu gitu kan, tapi kan menjadi merchandise-nya lagi, eksekusi karya kan dalam bentuk pemikiran tadi. Iya. Dan sekarang juga selain karya lukis, abang juga memproduksi produk turunannya juga ya? Iya, kerajinan gitu ya. Ada apa aja tuh bang biasanya? Ada cetak, ini ya, kayu juga, tabungan apa sih namanya? Celengan. Celengan. Saya berproses terus tuh apa yang saya buat, temu, lihat, bikin. Kalau memang bagus, dijadiin kan gitu kan. Ini berarti pencarian terus berarti bang. Iya. Senangnya di situ. Pencarian kreatifnya di situ ya. Gitu. Bahkan nih berapa kali rombak nih. Ini pintu kan. Iya. Dulu waktu saya kesini ini belum ada pintu masalahnya. Sekarang udah ada pintu kan. Nih ada pintu di situ. Dirombak terus ya, itulah nih, kalau nggak dilarang semua itu udah hancur rumah. Seniman memang kayak gitu bang ya, berkreativitas terus menerus ya. Aduh jangan bang. Oke bang Yan, makasih udah ngobrol di episode kali ini. Nanti kita bisa ngobrol di project-project berikutnya bang Yan. Sukses untuk pamerannya. Amin. Di Gudang Menata ya, November. Nanti infonya mungkin bisa dicek di media sosial Bang Yan ya, atau di media sosial Gudang Menata. Ya, makasih Bang Yan. Sama-sama. Teman-teman, makasih udah nonton episode kali ini. Yang mau berkunjung ke studio Bang Yan boleh nih, tiap hari buka katanya. Langsung aja datang. Mau koleksi karya Bang Yan nanti juga bisa datang ke studio Bang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.